Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Ramadhani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PG Pakut dengan NIM 18624500057. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif perkembangan anak dari teori Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dalam sudut perkembangan, kognitif mengacu pada hasil perkembangan yang dimulai sejak tahun-tahun awal pertumbuhan. Kognitif juga berkembang secara teratur mengikuti pola-pola, yakni perkembangan dari bayi hingga dewasa mengalami penurunan pada masa lansia. Teori Piaget dapat menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial membuat bahasa dan kognisi seseorang berkembang. Piaget juga menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang berkembang melalui usia. Bertentangan dengan itu, tanpa melihat rentang usia, Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang dapat diperoleh dari keterlibatan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari perkembangan kognitif di setiap tahapnya. Menurut teori perkembangan Jean Piaget, seorang anak berkembang melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yakni merangsang indera bayi dengan berbagai macam objek dan juga mengamati keterampilan-keterampilan bayi dalam meniru seseorang. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu memberikan kesempatan anak untuk bermain drama dan juga memberi instruksi kata-kata yang sederhana dan juga mudah untuk disampaikan. Yang ketiga, tahap praoperasional konkret, yakni sadar terhadap tingkat berpikir dan juga memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mempresentasikan kembali laporan yang telah mereka dapatkan saat di kelas. Yang keempat, tahap operasional formal, di mana kemampuan berpikir anak dalam keterampilan menyelesaikan sebuah masalah. Kesimpulannya, Jean Piaget, pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat berkembang secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif ini memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, perkembangan, dan pengetahuan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Sedikit berbeda dengan Piaget, Vygotsky beranggapan bahwa anak mengonstruk pengetahuannya dalam sebuah konteks sosial. Anak mengonstruk secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dari masyarakat. Selanjutnya, yakni teori perkembangan kognitif dari Lev Vygotsky. Sama halnya dengan Piaget, Vygotsky banyak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang khas terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya, maka konstruksinya disebut dengan konstruksi sosial. Selanjutnya akan memasuki teori yang kedua, yaitu scaffolding. Scaffolding adalah konsep perubahan tingkat dukungan. Setelah melewati sesi pengajaran dengan konsep ZPD, maka intensitas atau frekuensi kompetensi anak didik meningkat, maka pendamping akan dikurangi. Hal ini termasuk dalam instruksi langsung seperti di dalam sebuah ruang kelas PAUD.
saya rasa cukup sekian penjelasan perkembangan kognitif anak menurut para ahli, yakni Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.